TikTok Shop yang kemarin ini sempat tutup gara-gara pentok masalah peraturan dan perizinan dikabarin buka lagi di Indonesia. Bener nggak sih ini? Apa fakta sebenarnya yang ada di balik ini? Kita bakal bahas lengkapnya di video ini. Plus, sesuai kekhasan atau karakter dari channel ini, kita juga bakal ngebahas apa sih hal praktis yang bisa kalian lakuin buat bisnis kalian. So, stay tune ya. Menurut data dari CNBC Indonesia, GMV atau Gross Merchandise Value atau total nilai barang yang berhasil ditransaksikan melalui platform TikTok di tahun 2022 mencapai 2,5 miliar US dollar atau sekitar 39,2 triliun rupiah. Ini pun pada awalnya diprediksi bakal naik sampai 75 triliun pada tahun 2023 ini. Walaupun, kayak kita tahu bareng ya, ini harus kandas pada bulan Oktober 2023 kemarin setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 31 tahun 2023. Well, sebenarnya kalau dilihat dari sisi peraturan atau legalitas, penutupan ini bukan sesuatu yang nggak punya alasan. Soalnya kan secara izin, TikTok sendiri adalah sebuah social media yang notabene nggak boleh ada transaksi di sana. Tapi di lain sisi, kita nggak bisa ninggalin fakta bahwa di 2022 kemarin aja, TikTok udah punya 125 juta pengguna aktif di Indonesia. Plus, begitu banyaknya bisnis khususnya D2C atau direct to customer yang emang ngegantungin strategi pemasarannya dari live commerce-nya TikTok. Belum lagi ada begitu banyaknya perusahaan yang emang bergerak menyediakan jasa live streaming kayak Pongo, Bintanggo, dan lain sebagainya yang pastinya juga kaget sama kabar TikTok tutup di bulan Oktober lalu. Ini artinya ada banyak potensi yang bisa digali di sana sebenarnya. Sayang banget kalau nggak dimaksimalin atau malah dibiarin tutup permanen kan. That's why banyak banget yang curious, apa TikTok Shop ini bakal buka lagi di Indonesia? Kalau iya, kapan dan bentuknya gimana sih? Dilansir dari Reuters pada tanggal 13 November kemarin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki sempat ngomong bahwa TikTok lagi ngebahas potensi kemitraan dengan 5 perusahaan e-commerce di Indonesia, termasuk Blibli, Bukalapak, sama Tokopedia. Jadi, dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa TikTok bakal gabung dengan e-commerce yang udah ada di Indonesia, atau buka PT baru lagi yang menangani TikTok Shop-nya. Tapi apapun skema yang dipilih sama TikTok, pastinya ada persyaratan yang mesti dipenuhin. Tepatnya sampai saat ini ada 3 syarat yang pernah dilontarin sama pihak kementerian, yaitu misahin platform sosial medianya atau kita kenal dengan nama TikTok dengan TikTok Shop-nya, ngedapetin license untuk memfasilitasi transaksi e-commerce. Ini juga berarti mesti punya kantor resmi yang berbadan hukum di Indonesia. Dan TikTok mesti punya model bisnis yang berkelanjutan atau sustainability. Nah, ngejawab rasa penasaran kita semua, apakah TikTok Shop ini bakal buka lagi di Republik Indonesia ini atau enggak? Ada pernyataan yang menarik banget yang diungkapin sama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Kemenkop UKM Temi Satya Permana kepada CNBC Indonesia pada tanggal 17 November kemarin. Temi memastikan bahwa TikTok bakal buka lagi di Indonesia. Walaupun emang belum dipastiin konsep detailnya atau tanggal pastinya tuh gimana. So, kita tunggu sambil pantau ya. Tapi, at the end of the day kan bisnis mesti tetap running ya. Omset dari penjualan mesti tetap ada kan. Kalau cuma nungguin TikTok Shop doang, pastinya enggak banget. Mesti ada sesuatu yang bisa dilakuin sama pemilik bisnis sambil nunggu kepastian kabar baik ini. So, gue punya 3 hal praktis yang bisa kalian lakuin saat ini. Yang pertama, cross-platform. Kita nggak bisa nutup mata, TikTok sampai sekarang juga masih punya ratusan juta pengguna aktif di Indonesia ini. Emang, TikTok Shop-nya memang tutup. Tapi, bukan berarti kalian nggak bisa pakai TikTok ini buat promosiin produk kalian kan? Even Pak Teten Mas Duki juga sempat ngomong kok di CNBC Indonesia. Para penjual bisa promosiin dagangannya di TikTok. Tapi, transaksinya tinggal pindah ke platform lain, ke e-commerce lain, yang emang udah beroperasi resmi di Indonesia. So, kalian bisa bikin ini kayak funnel gitu. TikTok jadi salah satu bagian atas funnelnya. Kalian promosin produk kalian, live, atau konten lainnya di TikTok, terus arahin buat langsung transaksi di platform lain kayak Tokopedia, Blibli, atau apapun, or even your own online shop. Dengan cara ini, kalian bisa dapetin traffic ke tempat kalian dari TikTok. Tinggal at the end of the day, kalian konversi deh traffic atau leads yang datang ini jadi customer kalian. Oke, nextnya, hal praktis yang kedua. Gunain live stream langsung di e-commerce lain. Banyak e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia yang emang udah live stream buat jualan langsung di platformnya. Jadi customer bisa langsung bertransaksi di sana. Persis banget kayak TikTok Shop dulu. Bedanya, emang kalau TikTok itu kan didesain awalnya sebagai media sosial. Jadi secara traffic pastinya lebih tinggi di TikTok. But at the end of the day, sekarang traffic yang udah ada di live streamnya Tokopedia atau Shopee ini udah termasuk bagus banget kok. More than enough buat kalian bisa dapetin omset bisnis kalian. So, kalau kalian nggak suka lakuin
ngomongin cross platform atau takut customer journey-nya jadi kepanjangan gitu ya kalau diarahin ke platform lain, kalian bisa langsung lakuin live stream di e-commerce ini. Nah, yang berikutnya ini penting banget nih. Kalian bisa terapin omni-channel. Ada data menarik banget dari hasil risetnya Kredivo dalam laporan konsumen e-commerce di Indonesia. Mereka nemuin ternyata mulai terjadi pergeseran tren belanja konsumen tahun ini, di mana 79,1% konsumen memilih buat belanja dengan metode kombinasi antara online dengan offline. So, instead of cuman gunain TikTok atau live stream online di e-commerce ini, kalian bisa mulai fokusin lagi ke channel offline kalian. Jadi customer kalian bisa langsung lihat dan rasain kualitas barang kalian, tapi tetap bisa ngerasain harga dan promo yang sama yang kalian terapin di online. Atau malah kalian juga bisa arahin transaksinya ke toko online kalian. Lumayan kan buat testimoni sama riwayat transaksi juga? Alright guys, jadi itu dulu buat video kali ini. Hopefully apapun yang bakal terjadi di dunia e-commerce, social commerce, atau apapun termasuk sama TikTok Shop ini adalah yang terbaik buat kalian semuanya. Tapi yang penting, mindset buat selalu berinovasi ngikutin perkembangan zaman always ada di benak kalian semuanya sebagai pemilik bisnis atau pengusaha. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!